Baik, terima kasih Pak Luki. Ya, pengalaman di kejar-kejar berapa tahun itu ada enaknya, ada nggak enaknya, tapi banyak tidak enaknya. Karena kita setiap saat dalam 24 jam harus siap dihubungi. Baik, yang kami hormati Pak Ses, Bu Direktur, Ketua PAI, Ketua PK, Ketua P4I ya, teman-teman narasumber yang lain, Pak Koko, Pak Kupang, Pak Putu. Ya, teman-teman panitia dan juga seluruh peserta webinar yang saya hormati. Jadi kalau tadi Pak Koko sharing terkait dengan di pelabuhan, nah saya sharing terkait di Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi next saja hal yang sama terkait dengan vektor. Nah ini saya dulu anak buahnya Bu Rita ya, pernah menjadi staf lama di Subdit Filariasis, pernah menjadi kasih di Subdit Zoonosis dan pernah juga menjadi Kasubdit Filariasis dan Sistosomiasis. Panas. Ya, selamat pagi Bu Direktur. Bu Rita. Hey, kalau Bu Nadia kan penggantinya saja. Magawat. Pagi. Kan Bu Rita. Sukses. Masih muda ini. Sukses. Masih muda. Hanya menggantikan ya Pak. Senang lihat anak-anaknya udah besar. Udah besar semua Bu. Baik, next. Ya, saya lahir PNS di Subdit di P2 ya Bu ya. Dulu saya bergabung pertama 2002 langsung di Direktorat P2 B2. Baik, jadi ini Bandara Soekarno-Hatta, Bapak sekalian yang hormati, luasnya kurang lebih 2.137 hektar seluruhnya, baik itu landasan maupun gedung dan bangunan. Termasuk kawasan perkantoran. Di sini ada markasnya Garuda, di sini ada markasnya Lion dan juga perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi sangat luar biasa di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau di kilometer persegi kurang lebih ya 21 km persegi. Nah, pergerakan penumpangnya itu setiap tahun 70 sampai 75 juta tahun. Nanti kalau Terminal 4 dibuka, rencana di kawasan Suwarna, di Golf nanti nggak ada lagi di sana, itu akan bisa sampai 110 juta setiap tahun, luar biasa. Jadi setiap hari itu kalau kondisi normal, bukan saat ini ya, ada sekitar 109.000 pergerakan. Jadi sekitar 80.000, 90.000 berangkat, 90.000 datang ya. Kemudian orang yang bekerja sekitar 35.000, ada pegawai KKP, ada imigrasi, bea cukai, AFSEK, apa namanya tadi ya, Citylink, Garuda dan sebagainya kurang lebih 35.000. Jadi ini memang hampir satu kabupaten sendiri ya. Jadi sekitar setiap hari itu ada sekitar 200 hampir 250 ribu orang ya yang setiap hari dalam kondisi normal di Bandara Soekarno-Hatta. Ini tentu punya pengaruh terhadap status kesehatan juga sebagai sebuah faktor risiko. Next. Nah ini kita tentu mengulang kembali bahwa KKP juga mengawasi orang, alat angkut, barang dan lingkungan ya terkait dengan apa, jika masuk keluar penyakit, surveillance epidemiologi, kekarantinaan, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, OMKABA, bioterorisme dan nuklir, biologi, kimia. Nah, vektor binatang penular penyakit tentu bisa dibawa alat angkut, dibawa barang, dibawa tentu lingkungan ada. Nah, orang ini ada nggak kira-kira? Ya, kemungkinan ada, tapi kecil ya. Misalnya orang itu berkutu. Nah, karena tetapi sekarang sangat jarang sekali ya orang membawa kutu gitu. Tapi ada kemungkinan juga. Jadi, tapi yang banyak adalah di alat angkut, barang dan lingkungan yang sebagai faktor risiko untuk penyakit tular vektor binatang penular penyakit. Next. Ini KKP Soekarno-Hatta bertanggung jawab terhadap dua bandara sebelumnya ya, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Jaraknya 47 km. 47 km ya. Saya kebetulan tinggal di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma, jadi setiap hari 42 km menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Pulang pergi, satu hari 90 km. Ya baik, next. Nah, Pak Koko, gimana Pak Koko? Dekat ya, Pak Koko di Selipi. Jadi nanti kalau menggantikan di sini hanya berapa kilometer. Ya baik. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, prinsipnya kita sama-sama ada pedomannya. Ini yang juga perlu menjadi perhatian pusat bahwa di KKP itu perlu dasar hukum yang kuat ya, terutama terkait dengan penerapan program-program di lapangan. Nah, setelah ini teman-teman di TVZ, P2 TVZ sudah banyak produk yang kemudian terkait mengatur bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan di pintu masuk negara, termasuk dalam upaya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit ya. Termasuk di sini adalah ada Permenkes 50 tahun 2017 yang menjadi pedoman kita dalam rangka standar baku mutu untuk
kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan vektor ya dan binatang penular penyakit. Dan prinsip di sini adalah bahwa tanggung jawab itu tidak hanya di KKP, tetapi oleh penyelenggara. Dan di Bandara Soekarno-Hatta ini alhamdulillah sudah baik, artinya bahwa untuk upaya pengendalian vektor dan juga kesehatan lingkungan itu tidak dilakukan oleh KKP. Kita sangat terbatas sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia, sementara luasnya itu luar biasa. Oleh karena itu, beban ini memang harus tanggung jawab penyelenggara, sesuai dengan juga Permenkes 50 2017. Dan di sini seperti Bandara Soekarno-Hatta, kantor cabang utama PT AP2 Bandara Soekarno-Hatta telah punya beberapa tenaga yang mereka hire sebagai pest control. Demikian juga beberapa perusahaan yang berada di sini. Dan alhamdulillah kita tinggal mengawasi. Baik, next. Next, tadi sudah saya sampaikan ya. Next. Oh ya maaf, penyelenggara adalah ya sebelumnya maaf. Jadi penyelenggara ini siapa sih? Penyelenggara untuk pest control ya bisa badan usaha atau usaha perorangan atau kelompok masyarakat atau institusi yang mengelola, menyelenggarakan dan atau bertanggung jawab terhadap lingkungan, pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Nah, kemudian juga penting kita perhatikan amanat mengendalikan vektor binatang penular penyakit juga ada di IHR, International Health Regulation, yang di mana bahwa kita harus menjamin sejauh mungkin fasilitas yang digunakan oleh pelaku perjalanan pada pintu masuk dipelihara dalam kondisi yang bersih dan bebas dari sumber penyakit menular atau kontaminasi termasuk vektor dan reservoir. Jadi ini betul amanat kita karena bagaimanapun kita paham sekarang kita berhadapan dengan pandemi yang disebabkan karena virus ya dan itu human to human transmission. Tetapi kita ingat pandemi pernah terjadi di mana korbannya 75 juta orang, yaitu 1.347 sampai 1.351 ya tahun itu. Tahun Masih bukan tahun Saka. Itu 75 juta orang meninggal ya. Luar biasa, saat itu penduduk dunia berapa, tapi 75 juta orang meninggal. Akibat apa? Akibat binatang penular penyakit, yaitu yang disebabkan oleh tikus membawa pinjal dan kemudian pes yang disebarkan. Itu luar biasa. Nah, tetapi kita harus waspada ke depannya. Sekarang ini pandemi disebabkan oleh virus yang human to human transmission. Tetapi kita harus waspada bahwa suatu saat bisa akan terjadi pandemi yang luar biasa dan disebabkan oleh vektor dan binatang penular penyakit kalau dunia termasuk kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan dan surveillance secara terus-menerus. Next. Ya, ini contoh beberapa gambar sama. Saya kira next. Ya. Next. Ya. Nah ini, jadi saya kira kalau kita di bandara itu memang meliputi lingkungan bandara dan juga alat angkut, meskipun juga barang sebagai salah satu faktor risiko membawa vektor dan binatang penular penyakit. Ya. Kemudian tindakan yang kita lakukan itu terbatas pada tadi sampaian Pak Koko juga di wilayah perimeter ya dan buffer. Ya, mengapa? Karena teorinya bahwa binatang penular penyakit bisa sampai 2 km pergerakannya di luar perimeter. Next. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, ini adalah faktor risiko ya. Faktor risiko mengapa kemudian ada vektor dan binatang penular penyakit ya. Tentu kalau di situ ada makanan maka vektor bisa ya. Kemudian higien sanitasi yang kurang bagus dan kemudian juga lalu lintas yang padat. Ini semua menjadi faktor risiko terhadap penyebaran vektor dan binatang penular penyakit dan yang kemudian kedepannya bisa menjadi faktor risiko penularan penyakit. Next. Next. Ya. Ini tadi juga pada prinsipnya hampir sama, kita melakukan upaya untuk pengendalian vektor dan BBP ya, mulai dari kegiatan fogging, kemudian survei-survei, kemudian juga pengendalian higien sanitasi termasuk pengelolaan sampah dan sebagainya, sehingga kita menjamin bahwa bandara itu aman dari ancaman vektor dan binatang penular penyakit. Next. Nah, ini yang khusus ya. Kalau tadi Pak Koko di laut, nah sekarang kita di bandara. Yang menjadi salah satu berisiko adalah di apron. Karena apron ini adalah pertemuan antara pesawat yang tadi dari udara. Ya kalau di udara itu kan enggak nempel siapa-siapa. Tetapi ketika kemudian dia mendarat, itu nempel dengan ground. Nah ini berbahaya karena apa? Dia bisa dengan garba rata, dia bisa menggunakan tangga, dia bisa kontak dengan mobil pengisi bahan bakar, dia bisa kontak dengan mobil pembawa makanan minuman, ya, mobil
pengisi air dan sebagainya. Nah, ini justru berisiko. Oleh karena itu ini menjadi salah satu titik di mana kita harus perhatian ya. Karena pada waktu seperti inilah ya, itu berisiko. Pesawat yang tadinya clean dan clear karena dia di pesawat di udara, nggak ada apa-apa, nggak ada vektor, nggak ada BPP, tapi begitu mendarat, nah, apalagi misalnya malam hari atau dini hari, nah bisa saja kecoa masuk atau vektor BPP yang lain masuk. Oleh karena itu penting bagi kita perhatian di titik rawan ini. Next. Kemudian di pesawat sendiri kita melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa oleh masyarakat. Kita tahu kalau ada laporan ya, selama ini beberapa pesawat itu dilaporkan misalnya ada kecoanya, ada binatangnya. Nah, itu penting, laporan dari masyarakat harus kita tindak lanjuti ya. Nah, kita di Bandara Soekarno menciptakan sebuah sistem bahwa pelaporan oleh masyarakat bisa secara SMS atau secara laporan yang kita buka ya. Nah, jadi silakan menginfokan kepada maskapai atau kepada KKP yang tadi sudah kita buatkan sistemnya. Kemudian pengawasan juga bisa oleh internal, jadi oleh maskapai sendiri ya. Kita memberikan checklist yang itu harus diisi. Karena ini penting. Mereka yang setiap hari berkecimpung dan masuk ke dalam pesawatnya. Jadi misalnya apakah ada barang vektor atau BPP yang kemudian berbahaya. Kemudian yang penting lagi adalah pengawasan eksternal, termasuk oleh KKP secara acak yang kita melakukan dan kemudian secara berkala melakukan. Ya, supaya apa? Kita menjamin bahwa pesawat adalah dalam keadaan sehat, bebas dari vektor dan BPP. Memenuhi syarat sehingga nantinya ada sertifikat bebas hama atau sertifikat bebas hapus serangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, itu dasar kita untuk melakukan itu. Next. Ya. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati sebelumnya ya. Jadi unsur-unsur dalam pesawat itu harus kita sebelumnya ada yang lewat tadi. Ya, kompartemen dalam pesawat itu penting Bapak sekalian. Jadi kokpit, kabin, toilet, kemudian tempat penyimpanan makanan, ya, kargo. Ini semuanya berisiko. Yang sering kita lihat itu kan di kabin, ya. Misalnya tiba-tiba di sela tempat duduk atau di depan kita itu ada kecoa atau binatang. Tapi jangan lupa, justru yang paling banyak biasanya adalah di mana? Tempat penyimpanan makanan dan kemudian di kargo. Karena di kargo ini jarang yang perhatian. Padahal di situ tempat masuk dan keluar barang. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan. Padahal kalau dari kargo itu juga bisa menyebar ke depan, ke kabin dan sebagainya. Dan kalau barang ini binatang atau vektornya kecil nggak masalah terhadap keamanan penerbangan. Tapi kalau sudah tikus, wah luar biasa. Dia bisa menggigit kabel yang vital dan bisa menyebabkan ancaman bagi keamanan penerbangan. Next. Ini salah satu teman-teman kita lakukan secara rutin ya, dilakukan oleh petugas KKP, next dilakukan oleh internal juga oleh maskapai karena mereka sangat paham ya. Contoh ini di tempat toilet ya, ternyata kecoa karena di situ tempat lembab basah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Next. Nah, bagaimana vektor itu bisa masuk penyakit masuk dalam pesawat ya? Ada beberapa kemungkinan. Jadi lewat bagasi penumpang. Ya. Bagasi penumpang. Lewat garbarata ya. Lewat garbarata. Kita tahu tadi garbarata itu juga harus kita bersihkan supaya bebas dari vektor dan BPP. Kemudian barang kargo, catering, yang tadi ketika kemudian pesawat lagi di ground ada catering yang masuk, itu juga berbahaya sebagai ancaman ya. Kemudian airport dan apron, hanggar dan juga kendaraan dan fasilitas pendukung yang menempel dengan pesawat. Ini semua berisiko untuk bagaimana vektor dan BPP masuk ke dalam pesawat. Jadi pesawat ini sudah bersih, sudah bebas dari serangga dan sebagainya, tetapi kalau ini tidak kita awasi, maka itu akan berulang. Next. Nah, bagaimana pengendalian vektor dan BPP di pesawat? Saya kira kita dasar hukumnya sama, yaitu Permenkes 34/2013 tentang hapus tikus ya dan hapus serangga. Jadi setiap penanggung jawab alat angkut yang berada di pelabuhan, bandara udara dan pos lintas batas darat yang di dalamnya ditemukan faktor risiko kesehatan berupa tanda-tanda kehidupan tikus dan atau serangga, berdasarkan pemeriksaan dari KKP setempat wajib melakukan tindakan hapus tikus dan hapus serangga ya. Jadi ini sudah diatur dalam Permenkes 34. Next.
Kemudian dilakukan tentu oleh siapa? Oleh badan usaha yang mempunyai izin. Ya. Izinnya oleh Menteri Kesehatan, tapi dalam ini ditimpakan kepada Direktur Jenderal P2P. Jadi ini kita lihat bahwa bus itu harus kita awasi sebelum mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Next. Kemudian tindakan pengendalian vektor di pesawat. Waktunya berapa lama lagi Pak Luki? Mohon izin, Pak Moderator. Ya, bentar lagi Pak. Ya, baik, sebentar lagi. Silakan. Ya, jadi ini Bapak Ibu teman-teman semua yang hormati, kadang orang bertanya, apa yang disemprotkan oleh pramugari yang cantik itu? Ya, karena kita kadang sudah terfragmentasi bahwa pramugari harus cantik, padahal juga ada pramugari yang tidak cantik. Apa Nomor yang HP Pak. seorang, ya. Nomor HP-nya Pak Nas. Nomor HP-nya nanti Pak. Yang umur berapa Pak? Pantes seger terus. Segar. Ya Bu, kalau di Teman-teman bandara pemandangannya gini Bu. Teman surveillance itu data harus lengkap Pak. Bening-bening. Kalau di pelabuhan kan lihatnya TKBM, Bu. Tenaga bongkar muat. Ya, jadi apa yang disemprotkan? Nah, ini orang kadang bertanya apa sih yang disemprotkan? Disemprotkan adalah disinseksi ya, insecticide yang tentu aman, sudah direkomendasikan oleh oleh pemerintah ya. Nah, ini yang sering dilakukan. Jadi apa sih tindakan pengendalian vektor di pesawat? Next. Ya. Next. Ya. Jadi ada yang namanya, maaf, ulangi. Residual disinfection. Ini dilakukan ya. Paling tidak sebenarnya bisa sebulan atau 2 bulan sekali, karena teorinya residu itu bisa bertahan sampai 2 bulan. Tetapi banyak yang kemudian dilakukan seminggu atau 2 minggu sekali, tergantung pada insektisida yang digunakan. Ya, pada prinsipnya adalah supaya menjamin supaya pesawat itu ada residu insektisida yang kemudian itu aman bagi penumpang, tetapi kemudian bisa menghindarkan adanya vektor dan BPP. Kemudian yang kedua adalah pre-embarkation. Ya, jadi pada waktu berangkat, sebelum berangkat itu juga ada tindakan. Kemudian ada nomor 3 block away disinfection. Ya, jadi sebelum atau sesaat sebelum pesawat lepas landas ini juga biasanya dilakukan semprotan oleh seorang awak pesawat ya. Kemudian nomor 4 adalah top descent spraying. Jadi pada waktu dia di ketinggian di atas ya, sebelum biasanya di tengah-tengah perjalanan atau beberapa saat sebelum menurunkan ketinggian itu dilakukan yang disebut dengan knockdown knockdown disinfection ya. Jadi itu yang disemprotkan oleh pramugari ketika di atas ketinggian. Nah, ini yang sering dilihat oleh para penumpang dan sering ditanyakan apa yang disemprotkan. Kemudian yang kelima adalah disinfection di ground. Jadi pada waktu pesawat dalam keadaan darat. Next. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, itu adalah jenis-jenis ketika dilakukan pengendalian vektor ya di dalam pesawat. Nah, tidak semua negara itu mewajibkan ya. Sepanjang yang kami tahu dan kita data itu adalah negara ya Australia, kemudian Cina, Malaysia, Saudi Arabia, Hong Kong ya. Cina adalah salah satu yang paling ketat ya. Pada waktu Zika saja seluruh pesawat kita yang masuk ke Cina harus punya sertifikat hapus serangga ya. Nah, kalau sekarang sudah ditutup karena kita sudah penyakit yang lain. Tapi waktu Zika virus itu mereka sampai lama itu mengharuskan pesawat yang menuju ke Cina harus punya sertifikat hapus serangga. Next. Baik, kemudian ini teknik-teknik next ya. Ini juga salah satu teknik bagaimana kita melakukan pengendalian vektor di pesawat ya, misalnya dengan umpan bisa berupa lem dan atau berupa insektisida yang lain. Ini serangga atau kecoa biasanya itu nempel di sini ya. Next. Kemudian fumigasi ya. Nah, fumigasi ini sangat jarang dilakukan pesawat karena kita tahu fumigasi yang paling efektif sampai artinya menggunakan metil bromid. Nah, metil bromid ini sangat berbahaya bagi manusia. Kalau di kapal itu kompartemennya luas, kemudian kapal itu sandarnya bisa lama sehingga aman bagi kapal. Tapi bagi pesawat itu harus hati-hati. Nah, terutama kita lakukan pada pesawat yang habis melakukan pemeliharaan, ya misalnya di GMF Garuda Maintenance Facility, dia sebelum digunakan dilakukan fumigasi kalau ada tanda-tanda vektor atau BPP, sehingga aman dan itu dijamin setelah aman baru boleh digunakan. Ya. Jadi fumigasi bukan hal yang haram di pesawat, tetapi sangat jarang dilaksanakan, sangat selektif sekali. Saya kira tekniknya sama pada prinsipnya, tetapi begini. Agak berbeda, kita tidak semprotkan bagi ini, tapi menggunakan kabel-kabel yang kemudian
alirkan ke dalam kompartemen-kompartemen di dalam pesawat. Next, ini contoh gambar ketika dilakukan fumigasi, ya, ditutup. Next, itu pakai kabel-kabel yang mengeluarkan evaporator, ya, dan kemudian ini hasilnya, ya, kecoa dan serangga-serangga kecil yang lain yang dilakukan ini. Dan kemudian kita atur bahwa ketika itu dibuka sudah aman, ya, sudah aman dan sudah bisa digunakan dan aman bagi manusia. Next. Demikian juga pengendalian vektor perlu dilakukan tadi sebagai faktor risiko adalah tangga atau garba rata juga harus kita lakukan, ya. Kita pernah melihat beberapa viral di video itu banyak kecoa di tangga yang menempel pada pesawat, ya. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bersama-sama dengan pengelola bandara, dengan maskapai melakukan upaya pencegahan. Next, ya. Next, ini juga diapron, ya. Next. Nah, terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup bahwa sekali lagi pengendalian vektor tidak boleh hanya dilakukan oleh KKP. Kita harus melibatkan penyelenggara lintas sektor yang lain, ya. Di Bandara Soekarno-Hatta ini kita punya kesepakatan dengan seluruh stakeholder bahwa upaya pest control atau pengendalian vektor dan BPP adalah tanggung jawab masing-masing dan kita melakukan upaya pengawasan, ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, terutama karena di sini itu terkait dengan internasional, bahwa sertifikat bebas serangga, sertifikat hapus serangga itu menjadi penting dan ke depan itu harus menjadi salah satu instrumen, ya, karena ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan itulah yang nanti kami juga mohon dari pusat, termasuk ini ada Pak Sekjen, Bu Direktur P2TPZ untuk membuat regulasinya. Ya, karena ini penting dan ini sangat bermakna sekali ketika kemudian pesawat-pesawat kita yang dari Indonesia yang misalnya terbang keluar harus kita jamin bahwa dia betul-betul sehat pesawat itu dan kemudian layak untuk melakukan rute penerbangan internasional. Saya kira di luar negeri pun juga sama, ya, mereka juga sangat melakukan hal yang sama untuk bahwa pesawat itu dalam keadaan sehat, ya, ketika dia melakukan penerbangan. Karena apa? Kesehatan juga sangat berpengaruh bagi kenyamanan dan juga keamanan dari penerbangan, sebagaimana dalam undang-undang penerbangan. Saya kira itu Pak Moderator dan Bapak yang kami hormati. Pada prinsipnya kita harus bersama-sama dengan lintas sektor, dengan lintas program untuk melakukan upaya penilaian di bandara terkait dengan vektor dan binatang penyakit. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan sharing kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.